Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat terbaik melalui firman Tuhan untuk minggu ini, Minggu 25 Oktober 2020, Minggu 20 setelah Trinitatis. Tetapi sebelum saya menguraikan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar untuk uraian khotbah hari ini diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 5 sampai ayat yang ke-17, dengan tema air kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tidak bisa kita pungkiri bahwa kebutuhan akan air adalah hal yang paling hakiki di dalam kehidupan kita. Coba saudara bayangkan bila PDAM macet, mengalami gangguan selama 1 sampai 2 hari saja. Semua orang pasti akan mengalami kepanikan yang luar biasa. Begitu pula apabila terjadi musim kemarau, tidak ada hujan datang, musim kekeringan, pasti semua sumber air seperti sungai, sumur, atau hal-hal yang lain mengalami kekeringan. Akibatnya pasti gagal panen. Tidak hanya itu saudara, untuk kebutuhan air kehidupan kita sehari-hari harus mencarinya, bisa berkilometer-kilometer jalan kaki agar kita terpenuhi dengan air yang bagus. Dan kita tahu persis bahwa manfaat air bagi kehidupan manusia sangat luar biasa, seperti untuk memasak, mandi, mencuci, membersihkan kotoran, untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tapi juga untuk dijual dan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan lain. Seperti bisa juga menahan lapar, mengurangi resiko terhadap berbagai macam penyakit. Menurut ilmu kesehatan, manusia hanya bisa bertahan hidup tanpa air alias menahan haus maksimal 3 sampai 5 hari. Namun ia bisa bertahan hidup tidak makan sampai kurang lebih 8 minggu dengan catatan masih tetap mengkonsumsi air. Ini menunjukkan bahwa manusia dan semua makhluk tidak bisa hidup tanpa air. Nah, saudaraku, jika manusia jasmani sangat membutuhkan air yang dapat memuaskan dahaga walau sifatnya hanya sementara. Terlebih-lebih manusia rohani kita sebenarnya sangat memerlukan air kehidupan yang dapat memberikan kelegaan dan kepuasan sejati. Mana ada manusia gantung diri karena kehausan akan air, tetapi karena stres dan kehausan dan kelaparan jiwa pasti banyak sekali. Apalagi di masa sekarang ini banyak orang mengalami kekeringan, kegersangan, dan kehausan rohani. Beratnya pergumulan hidup karena COVID-19, datangnya badai La Nina, hujan besar dan angin puting beliung, dan berbagai kabar hoax, kesibukan-kesibukan yang menimpa kita membuat orang mudah sekali mengalami stres dan frustasi. Nah, dalam kondisi seperti itulah orang sangat membutuhkan air hidup, dan Kristus adalah jawabannya. Dalam Yohanes 4 ayat 13-14, firman Tuhan tadi berkata, barang siapa minum air ini, maksudnya itu entah aqua lah, dari sumur lah, atau dari sungai lah, tetap akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, untuk itulah dalam minggu ini tema khotbah kita adalah air kehidupan. Mari kita simak bersama. Yang pertama, perjumpaan yang indah. Perjumpaan yang indah. Kalau kita perhatikan dalam ayat 4, dikatakan di sana, Yesus harus melewati Samaria. Memang ceritanya kan waktu Yesus berada di Judea, dia sudah dibenci oleh orang-orang Farisi. Dan dia harus ke Galilea. Dan waktu dia mau ke Galilea, dia harus melewati Samaria. Karena itu jalan pintas. Memang dia bisa lewat Yordan tapi lebih jauh. Makanya sebenarnya Yesus bukan mengada-ada dia melewati Samaria. Tapi ada rencana yang sangat luar biasa dari Allah untuk melewati Samaria. Nah, saudaraku tahu bahwa daerah Samaria ini dihuni oleh 10 suku orang Israel yang dianggap orang Yehuda atau 2 suku itu bahwa orang-orang ini adalah pemberontak. Mereka ini adalah orang-orang najis. Orang ini adalah pengkhianat bangsa, musuh dalam politik tapi juga dalam bidang keagamaan. Makanya mereka sebenarnya kurang saling menyukai satu dengan yang lain. Tapi akhirnya ayat 5 dikatakan Yesus sampai di tepi kota Sikar. Itu di Samaria. Dan firman Tuhan katakan Yesus kelelahan sehingga dia harus beristirahat di tepi air yang disebut itu sumur Yakub. Tahu-tahu saudaraku, datanglah seorang perempuan Samaria. Ya, padahal kita tahu bahwa selain tadi sudah dikatakan mereka bermusuhan, mereka juga kurang kompak. Walaupun saudara jauh, tapi mereka sebenarnya kurang enak. Tengah hari pula itu, jam 12 siang dikatakan firman Tuhan. Itu artinya bahwa perempuan Samaria ini adalah apa? Orang berdosa. Ya. Tapi saudaraku, perjumpaan ini, walaupun sebenarnya mereka musuhan, perempuan orang Samaria, perempuan berdosa yang tidak disukai lagi, tapi akhirnya bisa dirubah. Yesus, perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang sangat-sangat indah. Merubah dari kehidupan lama menjadi kepada kehidupan baru. Berubah dari kehausan menjadi kelegaan. Dan ini yang akan kita lihat nanti, saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dalam berbagai kesaksian, saya mendengarkan ada banyak orang berjumpa dengan Yesus, bahkan katanya sampai di sorga, dalam mimpilah, dalam cahayalah, dalam waktu berada di tempat-tempat tertentulah. Tetapi yang jelas, perempuan Samaria ini, perempuan berdosa ini berjumpa dengan Yesus justru di tepi sumur, sedang ambil air di siang hari bolong pula. Dan itu dalam kesehariannya, hari lepas sehari. Artinya saudaraku, tidak persoalan di mana kita berjumpa dengan Yesus. Entah sedang di gereja, sedang berdoa, sedang baca Alkitab, sedang mendengarkan khotbah, atau sedang kita retreat, sedang kita di kamar, sedang kita di sawah, sedang kita melakukan berbagai aktivitas seharian kita di kantor, atau kita sedang menyupir, atau di dalam apapun, saudaraku, perjumpaan saat Allah, saat Yesus berjumpa dengan kita, dia bisa robah itu menjadi perjumpaan yang indah, perjumpaan yang penuh berkat, membawa makna yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Karena yang kedua, karena komunikasi yang kreatif. Adanya komunikasi yang kreatif. Mari kita perhatikan komunikasi yang sangat luar biasa ini antara Yesus dengan wanita Samaria, yang sebenarnya
seharusnya itu mereka bermusuhan, tapi menjadi sangat kompak, sangat kreatif, sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada inisiatif dari Yesus. Dalam semua interaksi, kalau saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus yang memulai pembicaraan. Artinya dia mau menurunkan levelnya. Dia orang Yahudi, kayak orang Samaria. Dia adalah Tuhan, dia adalah Nabi, dia adalah guru, dia adalah orang yang sangat luar biasa. Tapi mau memulai pembicaraan ya, dengan perempuan Samaria ini. Tidak hanya itu, dia tidak memperlihatkan superioritasnya. Dia bersikap seperti orang kecil yang membutuhkan sesuatu dari perempuan Samaria ini. Walaupun sebenarnya level mereka sangat tinggi, tapi Yesus sangat-sangat merendahkan dirinya di hadapan perempuan itu dan berkata, "Berilah aku air." Nah, saudaraku, saat dia berbicara tentang air, perempuan itu sangat tertarik dan mau ngomong, dan percakapan tentang air ini menjadi hangat, mendapat tempat bagi hati perempuan Samaria ini. Dan itu kalau kita baca dalam ayat 9 sampai ayat 12. Nah, ini saudaraku yang harus dilakukan setiap kita berkomunikasi, mau membawa orang kepada air kehidupan. Ini juga yang harus kita pahami, bagaimana Allah mau berinkarnasi kepada kita menjadi sama dengan manusia. Mau berkomunikasi dalam bahasa kita. Supaya apa? Supaya dia mengerti kita dan kita mengerti dia. Sebenarnya yang lebih cocok, kita makin banyak mengerti Yesus karena Allah sendiri mau menyesuaikan dirinya dengan lawan bicaranya, dengan kita juga. Saudaraku, kita juga mari kita mau ya menurunkan level kita. Mari kita membuang segala atribut-atribut yang menjadi penghalang antara diri kita. Mungkin bisa dengan musuh-musuh kita, dengan orang-orang yang sulit berbicara dengan kita, bahkan yang kita anggap saudara jauh, saudara yang membuat kita jengkel, membuat kita susah. Bisa saja umpamanya komunikasi yang begitu baik kita lakukan, tapi bisa dibalas dengan jahat. Itu istilahnya air aqua, air manis dibalas dengan air comberan ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Bisa. Tapi mari kita rubah itu. Dengan apa? Mencari topik pembicaraan sehari-hari yang menarik perhatian lawan bicara. Jangan dari kita semuanya, apalagi topik-topik yang tidak dimengerti, istilah-istilah yang sulit, jangan. Bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang berat, jangan. Justru bahasa-bahasa sehari-hari, topik-topik yang pas. Makanya kalau saat kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, jadilah anak-anak. Ngomong tentang sekolah lah. Jangan Anda ngomong tentang pekerjaan Anda, tentang bos lah, tentang itulah yang tidak menarik minat anak-anak. Dengan pemuda remaja juga begitu. Dengan istri juga begitu. Bicaralah soal anak, soal sekolah, soal belanja dan kehidupan sehari-hari supaya nyambung. Jangan masalah kantor, masalah salah ini dan banyak hal yang membuat ruwet pikiran orang. Sekali lagi, kita perlu mengerti situasi orang yang kita hadapi. Komunikasi yang baik itu harus nyaman ya. Dan juga harus sesuai dengan topik pembicaraan sehari-hari di dalam kehidupannya. Dalam pembicaraan atau komunikasi yang sangat menarik ini, kita lihat bahwa perempuan Samaria ini senantiasa berbicara tentang air sumur. Sementara Tuhan Yesus berbicara tentang sumber air atau air kehidupan itu. Artinya saudaraku, bahwa perempuan Samaria ini hanya tahu tentang apa? Air sumur yang harus ditimba jika kita mau mendapatkan airnya. Harus ada kerja keras, harus ada jerih payah, harus ada usaha, harus ada alat seperti timba dan tali. Harus dia kerjakan supaya dia mendapatkan air untuk menghapus dahaganya.
Itu artinya banyak manusia selalu berpikiran bahwa surga, hidup kekal, dan mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Allah, diperoleh hanya melalui apa? Prestasi manusia, dengan usaha besar manusia, amal ibadah, dengan pekerjaan yang sungguh-sungguh, melalui usaha besar, melalui persembahan, melalui puasa, berbuat baik, melalui macam-macam hal usaha manusia. Dan memang harus kita akui, dalam banyak agama mengajarkan sedemikian. Tidak ada mendapatkan sesuatu tanpa ongkos. Tidak terkecuali dengan hubungan dengan Allah, tidak ada yang gratis. Kalau kita mau mendapatkan berkat pengampunan, kita mau mendapatkan pentahiran, sorga, dan sebagainya, itu diberikan Allah dalam tanda kutip kepada manusia, asal manusia menyertai doanya dengan apa? Dengan persembahan yang berupa materi dan hewan, uang, usaha, dan amal ibadah. Disinilah Yesus meluruskan yang berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, artinya dari air sumur itu, dari air sungai ini, dari kehidupan dunia ini, ya akan apa? Haus lagi. Ayat 13. Artinya kalau orang minum air dari sumur Yakub, yaitu orang-orang yang berusaha melakukan segala hukum-hukum Tuhan dan perintah Allah untuk mendapatkan berkat Allah secara harfiah, ia tak akan pernah berhasil. Karena pasti akan ada apa? Perintah yang dilalaikan. Contoh saja saudaraku, saat kita mau melakukan 10 hukum Taurat, mungkin 9 kita sudah beres, tahu-tahu 1 tidak. Dan kita betul-betul juga menghancurkan seluruhnya. 1 saja kita abaikan, menggagalkan seluruh hukum Taurat itu. Artinya, dalam kehidupan kita, jika kita melakukan hukum-hukum dan tidak semuanya secara sempurna kita lakukan, akibatnya timbul dalam hati kita, hati manusia apa? Perasaan tidak beres di hadapan Allah. Perasaan tidak pantas di hadapan Tuhan. Perasaan kita orang-orang berdosa, perasaan takut dihukum oleh Allah. Dan dalam situasi ini, mana mungkin manusia mendapatkan kepuasan, kelegaan, dan kepastian keselamatan. Pasti terus khawatir, dan juga gelisah. Makanya Yesus berkata dalam ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, yang diberikan oleh Yesus kepada setiap kita, dikatakan sini, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Disinilah Yesus menawarkan kepada perempuan itu dan kepada kita semua orang air kehidupannya, yaitu dirinya sendiri yang adalah sumber air dan kehidupan itu sendiri. Karena saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia merubah secara total kedahagaan kita, kedahagaan manusia menjadi kelegaan yang full, yang sempurna, tiada berkesudahan. Ada kebahagiaan kekal dalam hidup kita. Dan hebatnya lagi saudaraku, saat seseorang menerima air kehidupan itu di dalam Yesus, maka timbullah dalam dirinya sikap untuk mencintai sesama sebagaimana ia telah dicintai oleh Tuhan. Dan jika hari demi hari manusia atau kita mengecap kebaikan Tuhan, kasih yang dari Allah, maka kasih itu menjadi mata air di dalam diri kita sendiri yang terus menerus dipancarkan sampai kepada sesama hingga kekekalan. Sangat luar biasa. Hanya timbul lagi persoalan dalam komunikasi antara perempuan Samaria ini dengan Yesus, karena sewaktu Yesus mengatakan, aku akan memberikan air hidup sampai kekekalan, perempuan ini menangkap artinya sebagai air yang diberikan kepadanya seperti air abadi mungkin.
Seperti air yang tidak pernah lagi ya kering, terus menerus bisa dicerok kembali, dicerok dan terus ada, sehingga dia tidak perlu repot-repot lagi datang ke air sumur Yakub. Ini artinya perempuan itu sama sekali tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Dan sebenarnya percakapan itu boleh kita katakan tidak nyambung. Tapi apakah Yesus marah? Tidak. Apakah Yesus menghakiminya, menghukumnya? Tidak. Cuma kita perhatikan ada perubahan topik pembicaraan. Karena Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Apakah kaitannya saudaraku air, sumber air dengan suami perempuan Samaria ini? Di sini Yesus mau menyampaikan, mau mengatakan bahwa Yesus mau memberikan kasih-Nya, memberikan yang terbaik dari yang baik. Yesus mau memberikan hidup yang kekal. Yesus mau memberikan kasih yang begitu luar biasa besarnya terhadap dirinya. Untuk itu perlu ada pemberesan, ya. Perlu ada penuntasan pemahaman perempuan ini tentang apa? Kebahagiaannya, tentang kedahagaannya. Disinilah Tuhan Yesus bukan mau menghakiminya, bukan mau menghukumnya, tetapi mau membukakan dahaga hati yang paling dalam daripada perempuan ini, yang mungkin perempuan itu sendiri tidak menyadarinya. Saudara coba bayangkan, dia sudah punya suami, ya, dalam tanda kutip 5 orang. Dan setelah bercerai mungkin dari suami ke-5, dia berpikir tidak akan lagi bersuami ke-6. Tahu-tahu dahaga lagi, ya, minta lagi, ya. Akhirnya cari lagi suami ke-6 yang bisa memuaskan dahaganya dalam kekosongan jiwanya yang paling dalam. Dan dia pikir pria ini akan sanggup memberikannya. Tahu-tahu tidak. Atau jangan-jangan dia juga sudah berulang-ulang kali dikecewakan oleh laki-laki ini. Oleh laki-laki pertama, laki kedua, laki ketiga, keempat, dan kelima. Dan bisa saja yang ke-6 ini juga sedang bisa, ya, membuat hatinya linglung. Disinilah saudaraku kita melihat bahwa perempuan itu memiliki dahaga yang paling dalam yang dia coba dengan memenuhinya dengan seks. Dan tidak pernah dia mengalami kepuasan. Dan inilah dunia. Dunia ini juga, saudaraku, memiliki dahaga yang paling dalam. Bisa saja memang seperti perempuan ini juga seks. Makanya ada pikiran nanti di sorga ada 72 bidadari yang akan memuaskan hasratnya. Ya, bisa saja uang, bisa aja harta, menimbun harta. Makanya dicari, walaupun dengan cara yang salah, korupsi. Bisa saja juga jabatan yang hebat. Bisa juga dengan apa? Dengan menimbun, ya, koleksi kuno. Atau mobil-mobil mewah, rumah-rumah macam-macam. Bisa sepatu, bisa pakaian, bisa makan, bisa minum, bisa holiday, jalan-jalan. Atau berbagai hal yang dianggap bisa apa? Memuaskan dahaga yang paling dalam. Bisa juga rokok pikirnya. Bisa juga tuak, ya, narkoba, dan lain sebagainya yang dipikir oleh manusia bisa memuaskan dahaganya. Tetapi saudaraku, semuanya itu seperti kolam bocor. Digali pun sedalam-dalamnya, diisi pun air sebanyak-banyak, tetap kosong karena bocor. Pasti tidak akan pernah ada airnya di situ. Sama, saudaraku, jiwa yang paling dalam, ya, tidak akan pernah terpuaskan kecuali diisi oleh Tuhan Yesus. Itu harus kita sadari supaya kita betul-betul menyadari
bahwa inilah yang dibongkar oleh Yesus, bahwa suami-suami perempuan ini, bahwa sumur ini tidak sanggup memberikan kepuasan di dalam hidupnya selain Tuhan Yesus Kristus. Benar, waktu Yesus menyampaikan itu, perkataannya bisa menusuk sangat dalam, membongkar hati, tetapi saudaraku, sekaligus membongkar dahaga yang mungkin orang itu sendiri tidak mengerti. Kristus melakukan itu karena dia mengasihi perempuan itu, supaya perempuan itu sadar dia betul-betul butuh air kehidupan yang memuaskan dahaganya itu, sehingga dia bisa dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Jiwanya yang paling dalam itu boleh lega karena Tuhan Yesus sendiri ada di sana. Begitulah Yesus lakukan, saudaraku, kepada setiap kita. Saat kita makin bersekutu, makin dekat dengan Yesus, makin mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, anugerah-Nya, ya, bisa saja ya Dia dengan keras membereskan, mengorek masa lalu kita yang pahit, meluruskannya, mentuntaskannya, ya, supaya apa? Supaya kita mengalami pemberesan, mengalami pembenahan untuk memperoleh air kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Dia pasti menunjukkan jalan yang benar, yang lurus, yang hebat, yang penuh arti. Dan akhirnya kita mendapatkan air kehidupan yang luar biasa itu, memuaskan segalanya. Dahaga pun pasti hilang. Bahkan kita dimampukan membagikannya bagi banyak keluarga dan bagi banyak orang. Saudaraku, akibatnya, saudara perhatikan di sini, saat Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, perempuan berdosa ini, akhirnya dia mengakuinya, dia menerimanya, dan dia percaya kepada Yesus, sehingga perempuan itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya itu, perempuan ini berubah total. Tadinya seorang pendosa, musuh Allah, menjadi orang benar, menjadi sahabat Allah. Tadinya penuh dahaga, menjadi penuh kelegaan dan sukacita. Tadinya bergantung kepada kebahagiaan sementara, sekarang dia betul-betul bergantung penuh mengandalkan kebahagiaan sejati di dalam Yesus. Tadinya dia pemalu, sekarang menjadi orang yang sangat berani memberitakan Injil, bahkan membawa satu kota kepada Yesus Kristus. Saya mengungkapkan, kita juga sama dengan dia. Saat kita berjumpa dengan Yesus dalam keseharian kita, dan kita mau bercakap-cakap, kita mau berkomunikasi kreatif dengan Tuhan Yesus lewat apa saja, kita akan berubah total. Ya, yang tadinya pendosa, musuh, menjadi orang benar dan sahabat Allah. Penuh kedahagaan, penuh kegelisahan, berubah menjadi kelegaan dan sukacita, damai sejahtera. Yang tadinya kita mungkin bergantung kepada hal-hal yang duniawi, sekarang hanya kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang memberikan sejahtera penuh dalam hidup kita. Yang selama ini kita jarang, pemalu kita ini, tidak mau membawa anak-anak, membawa istri, membawa keluarga kepada Yesus. Kita sekarang penuh sukacita melakukannya, karena kita sudah merasakan betapa hebatnya Yesus dalam hidup kita. Pertanyaannya, kapan saudara pernah atau kapan saudara berjumpa terakhir dengan Yesus? Kapan terakhir saudara berkomunikasi kreatif dengan Yesus? Dan kapan saudara membagikannya kepada orang lain? Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.